karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kita menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam, orang Majus datang, turut perintahnya dan mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan Bur dan kemenyan dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga dan rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam, orang Majus datang, turut perintahnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan Bur dan kemenyan dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam, orang Majus datang, turut perintahnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan Bur dan kemenyan dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Kita tetap berdiri dan kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita angkat pujian untuk persiapan. Datang
dan ku bersujud di hadapanmu, merasakan indah hadiratmu. Haleluya, haleluya. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku datang dan bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Haleluya. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Haleluya, haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Haleluya. firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Amin. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Amin. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu.
akan firman-Mu ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Shalom, shalom, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun cuacanya menggoda ya, mau datang ibadah atau enggak. Saya yakin dan percaya setiap di dalam rumah tangga kita sudah mungkin sibuk-sibuknya mempersiapkan Natal. Nggak tahu ya kalau di Jawa sini, kalau di sana, waduh, meriah sekali. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, tahun yang sangat istimewa buat kita. Tanggal 25 biasanya kita nggak ibadah ya, tapi pagi hari ini Tuhan berikan pas 25 itu hari Minggu, kita boleh sama-sama. Kalau udah tanggal 25 kadang kita mau ibadah kemana. Tapi pagi hari yang indah ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan yang tidak mudik, kita datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat setiap staf yang ada, baik gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, pembawaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan saat pagi hari yang indah ini. Saya membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama saya akan bacakan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang keempat dan 5. Di sana dikatakan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan mengingatkan kembali buat kita di dalam momen Natal pada saat pagi hari yang indah ini. Dikatakan di sini, di dalam Dia ada hidup. Amin. Hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Itulah sebabnya pagi hari yang indah ini kita datang kepada kehidupan itu. Dia yang senantiasa memberi kehidupan yang baru buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau kita datang Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita datang kepada dunia tidak bisa menjamin kehidupan itu. Di dalam dunia tidak ada terang. Terang itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia menerangi setiap manusia. Hingga pada pagi hari yang indah ini Bapak Ibu Saudara dan saya mengenal Dia. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Setiap tahun kita merayakan. Dan pagi hari yang indah ini kembali kita bersama-sama di hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita dikumpulkan kembali di tempat ini untuk mempersiapkan diri, untuk diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan agar kita masuk tahun yang baru kita tetap kuat, taat, setia, dan kita tetap tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada hidup. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Mungkin kita memiliki segala-galanya Bapak Ibu Saudara, tetapi itu hanya sementara Tuhan titipkan bagi kita. Tetapi hidup yang kekal itu yaitu Yesus Kristus itu selama-lamanya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan. Hanya di dalam Yesus kita menemukan hidup yang benar dan sejati. Amin. Hanya dalam Yesus. Kalau kita mencari di luar Yesus hanya sementara. Mungkin kalau kita sumpah, kita ke mall, ya kan? Kita jalan-jalan kemana? Cuma sementara, pulang lagi kalau kita punya pergumulan, punya permasalahan. Tetap kita ingat, aduh, mana mumet, kepala mulai pusing. Ingat, cuma sementara kalau kita hanya jalan-jalan sementara.
Di Natal ini kebanyakan orang lebih baik sibuk di rumah, menyiapkan segala macam. Padahal ada waktu ya. Kita sudah mungkin masa-masa dari tadi malam atau kemarin. Tuhan kasih kesempatan untuk kita datang beribadah. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Supaya menyambut para tamu-tamu itu dengan sukacita. Enggak ngentek, enggak habis-habis itu makanan yang sudah siapkan. Karena kita terlebih dahulu datang kepada Yesus yang memberikan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau bahasa Indonesia setiap hari KOI yang selalu saya sampaikan, dikatakan akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dialah jalan dan kebenaran. Jalan satu-satunya menuju Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Amin, bukan melalui dukun, bukan melalui orang pintar, bukan melalui orang yang hebat di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan benar-benar mencatat dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang jalan, sekarang itu kan sudah canggih, semua lewat HP. Kita ke Surabaya kita tidak tahu, tinggal buka Maps, oh ini nih. Tapi terkadang Maps juga menyesatkan kita. Karena pernah kita ke tukang pijatnya Tante Yeni di Pandaan, saya mulai Maps dari sini, masuknya di jalan kecil. Masuknya jalan kecil, sedangkan mobilnya Bapak Ibu Gembala itu besar sekali. Jadi aduh aku sampai. Tapi jalan yang ditujukan kepada kita lewat Yesus Kristus, benar-benar jalan yang membawa kita kepada keselamatan. Itulah sebabnya pagi hari yang indah ini Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengatakan dialah satu-satunya jalan menuju kepada Allah Bapa. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena sudah menyediakan suatu jalan yang pasti kepada kita untuk sampai kepadanya, yaitu Yesus Kristus, jalan satu-satunya. Sekali lagi saya akan bacakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita mungkin mengalami jalan buntu di dalam permasalahan hidup kita, jangan lari ke tempat yang lain, tapi larilah kepada yang punya jalan itu, yaitu Yesus Kristus. Seberat apapun permasalahan kita, satu-satunya jalan hanya kepada Yesus. Mau kita mau teriak, mau kita mau menangis, bebas kita ungkapkan setiap keluhan-keluhan kita. Kita sampaikan kepada Yesus. Mungkin kalau kita sampaikan kepada orang tua kita, kepada yang mungkin suami istri kita, setiap pengeluhan kita pasti dia bilang akan sabar, ya kan? Jawabannya pasti sabar, sabar, berdoa, ya kan? Orang tua pasti hanya katakan berdoa, sabar, yakin dan percaya pasti mujizat itu akan terjadi. Pagi hari yang indah ini kita telah diingatkan kembali
Karena hanya dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan di dalam Yohanes 14 tadi katakan, Yesus katakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Dia mempromosikan dirinya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 di sana dikatakan, setelah kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi, kita berikut Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 tahun ada 2 momen yang kita rayakan, kelahiran dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menghargai betapa besar kasih Allah itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Walaupun dia ditolak, tetapi karena kasih-Nya, karena dia katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih-Nya begitu besar buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam setahun ini kita boleh menghitung berapa kali kita beribadah kepada Tuhan. Apakah kita menghargai kasih pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Dimanapun kita pergi dan berada, apakah kita tetap mencari? Apakah kita tetap mencari Allah itu? Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Percaya di sini bukan sekedar menyetujui secara pikiran atau akal sehat bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Allah. Banyak orang percaya sampai di situ. Yang penting kan aku orang Kristen, aku datang beribadah kepada Tuhan rutin setiap minggu. Kepercayaanku sampai di situ. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya kita mau belajar taat kepada Dia, amin. Mau belajar taat beribadah, seberapapun kita yang ada. Tadi pas mau ini sudah datang ada berapa, mulai gerimis. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya kan Tuhan. Terus saya yakin dan percaya semua yang hadir tetap mendoakan satu sama yang lainnya. Bukan satu alasan buat kita hujan, aku nggak datang. Tapi puji Tuhan banyak yang hadir. Saya kira tadinya kan kosong belakang kosong, pada mudik semua ini. Pada mudik semua, tapi bersyukur kita kepada Tuhan. Kita kembali di tempat ini, percaya. Bukan sekedar menyetujui secara pikiran atau akal sehat bahwa Yesus adalah Allah. Kemudian percaya di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya berarti menaruh iman dan keyakinan kita di dalam Dia yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Menaruh
Iman kita, keyakinan kita hanya di dalam Dia yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita punya iman kepada Yesus, kemudian kita hanya di rumah saja. Tunggu nanti saya mau kemana ya hari ini. Karena Natal saya jalan-jalan hari ini. Nggak ada tindakan. Kadang kita hanya pintar ngomong. Punya iman kepada Yesus Kristus. Apalagi kalau kita sudah ngantuk, capek, dengan cuaca kayak begini lebih tidur atau datang. Tapi semua yang ada di tempat ini memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya katakan kepada anak-anak saya, Mama itu bersyukur kalian lahir di sini. Kenapa? Kalau lahir di Manado, baju Natal itu ada berapa? Ibadah sekolah minggu, ibadah pokoknya dari itu sampai. Kalau di sini kan nggak mikir baju Natal. Pokoknya mulai dari bulan Januari itu sudah, Januari masuk Desember itu sudah bingung bikin kue, ya kan? Bingung baju Natal. Yang penting kita, hati kita, yang Tuhan inginkan di momen Natal ini adalah hati kita, apakah kita mau datang beribadah kepada Dia atau tidak. Kita menyadari hanya di dalam Dia ada hidup, Dia jalan keselamatan, pengorbanannya luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Percaya berarti menaruh iman dan keyakinan kita di dalam Dia yang bisa menyelamatkan kita. Sehebat apapun ya orang yang ada di sekitar kita tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau berkorban buat Bapak Ibu Saudara dan saya, hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita. Terus kita bersyukur. Sudah berulang kali setiap hamba-hamba Tuhan ingatkan kembali. Apa Bapak Presiden kita tahun 2023 ini semakin sulit. Tahun-tahun yang lalu kan kita sudah mengalami hal seperti itu, krisis-krisis. Tetapi kalau kita boleh ada sampai detik ini kita ada, kita mau berkata semua karena kasih dan anugerah Tuhan, amin. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Semua usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara berjalan dengan lancar walaupun ada banyak rintangan, masalah. Tetapi Tuhan membuktikan, ini loh aku. Tidak pernah Dia meninggalkan, membiarkan kita. Orang-orang yang menaruh harap sepenuhnya kepada Dia tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya setia sampai tahun baru ini, kita masuk tahun yang baru. Tuhan, apa yang aku perbuat buat Engkau? Apa yang aku berikan buat Engkau? Tuhan yang punya segala-galanya, Tuhan hanya minta hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Datang setia beribadah, baik itu anak sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai orang tua. Seringkali kita maunya anak kita itu harus ibadah. Ibadah. Tetapi kita seringkali nggak sadar sebagai orang tua. Kita malas datang untuk beribadah. Kemudian baru kita marah-marah sama anak-anak. Yang sebagai pemimpin siapa? Orang tua atau anak-anak? Pasti orang tua. Biarlah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi di sini katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya berarti menempatkan Kristus sebagai yang berkuasa. Menempatkan Kristus, Dia sebagai berkuasa. Dia berkuasa atas kita. Kalau percaya kepada Tuhan itu jangan setengah-setengah. Kalau mungkin, kalau manusia kadang ada mengecewakan. Tetapi kalau Tuhan kita itu tinggal tergantung pribadi kita.
Itu hanya minta sama Tuhan, suruh ibadah nggak mau, suruh doa nggak mau, baru protes. Menempatkan Kristus sebagai yang berkuasa, taruh Tuhan di atas segala-galanya. Percaya berarti meyakini bahwa kata-kata daripada Tuhan itu diandalkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya setiap pergumulan kita selama kurang lebih setahun ini pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Ada yang gak dijawab sampai mau masuk tahun baru ini? Gak ada ya, pasti dijawab oleh Tuhan. Kerinduanku apa? Kerinduan yang terbesar bagi orang tua pastilah rindu anak-anaknya itu apa? Satu, taat, setia, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu jadi kerinduan sebagai kami orang tua, Bapak Ibu yang ada, pasti rindu anak-anak kita itu sukses di dalam apa? Di dalam Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, pasti jalan kita pasti, walaupun banyak rintangan, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Sebagai anak muda, mari setialah. Seringkali dikatakan bahwa kalau kalian boleh berdiri di atas ini melayani Tuhan, itu adalah satu anugerah. Belum tentu kita pulang ke kampung kemudian kamu singer, ya kan? Kamu ini tamborin atau apa? Di sini Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Jadi pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia. Ini balasan kita kepada Tuhan. Oh iya, aku bisa ini Tuhan. Aku bisa ini, aku bisa main gitar, bisa main drum. Oh, aku hanya bisa berkunjung kepada yang nggak bisa datang atau lewat WA. Talenta yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan buat kita. Mari kita pergunakan semua untuk Tuhan. Percaya berarti menempatkan Kristus sebagai yang berkuasa, berarti meyakini bahwa kata-katanya bisa diandalkan. Ayat yang terakhir di dalam, kembali saya akan bacakan ayat pokok. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman Tuhan katakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu yang bercahaya di dalam setiap perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya yakin dan percaya kalau kita ada terang Kristus di dalam hidup kita, ada terang Kristus di dalam hati kita, dimanapun kita berada orang akan lihat, oh iya benar ini loh. Dulu saya diejek haleluya. Kalau setiap berangkat ibadah, oh iku loh anai haleluya. Tapi bersyukur sampai saat ini mereka dirubah oleh Tuhan, malah baik. Tadinya kayak dulu lihat gimana. Tapi karena kita tetap iya kan? Lihat, karena di diri kita ada Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35, di sana dikatakan, Yohanes, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Yesus katakan, akulah roti hidup. Kalau berbicara roti kita tahu ya, roti itu bisa dimakan. Kalau kita makan roti dalam keadaan lapar, pasti mendapatkan kekuatan. Yesus memperkenalkan dirinya, dia sebagai roti yang hidup.
makanan yang membuat kita kuat. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa datang, makanya di dalam persoalan kita, cari Yesus, datang kepada Yesus. Maka Dia yang menyelesaikan setiap persoalan kita. Mau sok si Bu Betty? Iyalah, karena itu sudah saya rasakan. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi walaupun secara manusia nggak mampu. Tetapi di situ Tuhan memperlihatkan mujizatnya, kuasanya yang dahsyat itu. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Mari kita mau datang kepada Dia yang memberi kehidupan itu. Percaya kepada Dia. Kita datang di tempat ini, kita percaya kepada Dia. Maka saya yakin dan percaya, maka mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biarlah pagi hari yang indah ini, lewat perenungan firman Tuhan, diingatkan kembali kepada kita. Mungkin pikiran kita, waduh tahun 2023 ini semakin sulit. Jangan dipikirkan, serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Dia adalah terang. Di dalam Dia ada hidup. Serahkan semua kepada Tuhan. Makanya tanggal 31 itu, karena kita nggak ada ibadah, ambil waktu untuk berdoa. Jangan anak-anak katakan, oh itu kan tugasnya orang tua. Enggak. Baik itu anak-anak muda, orang tua yang menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik, dahsyat dalam hidup kita. Jangan nanti 31 saja, tetapi akhir-akhir ini terus kita mau berdoa. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi perencanaan kita untuk tahun 2023 ini? Mari serahkan semuanya kepada Tuhan, datang kepada yang memberi hidup itu. Dan saya yakin dan percaya pertolongannya tetap dinyatakan buat Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan, perenungan firman Tuhan saya sampaikan, biarlah menjadi berkat, kekuatan buat kita, pedoman buat kita untuk tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan masuk di tahun yang baru ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah Kala yang bertata tulus sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, terlayak pujian, layak dipuji, disembah Kala yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, layak dipuji,
disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia namamu, namamu besar, termulia namamu besar, termulia. Kita sembah Dia, haleluya Yesus, Kau yang layak dipuji, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, glory Tuhan. Terima kasih Allah yang dahsyat. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.